Ya, program deradikalisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 2018 Pasal 43 itu tentu punya tahapan. Yang ada di dalam lapas itu kita identifikasi, kita rehab, kita reedukasi dan reintegrasi. Di luar lapas kita identifikasi, kita lakukan pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan dan kewirausahaan. Ada dua program yang menarik baik di dalam maupun di luar lapas. Di dalam lapas yaitu reintegrasi bagi mereka yang keluar. Kemudian di luar lapas itu kewirausahaan. Nah, bagi mereka yang berpotensi atau yang bersimpatik dengan aksi bom katedral kemarin, itu tentu kita menggandeng napi-napi teroris binaan sebelumnya yang sudah kooperatif untuk kita maksimalkan pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan terutama kewirausahaan. Bapak Kepala tadi menegaskan akan kita maksimalkan yayasan yang sudah ada. Nah, yayasan ini diurus oleh mantan-mantan teroris dan yang bersimpati agar nanti jangan ada yang bersimpati kedua, ketiga dan keempat bersama suami istri melakukan bom bunuh diri lagi. Karena si pelaku kemarin ini kan bukan mantan teroris. Tetapi itu kan lebih berbahaya. Kalau mantan teroris kan datanya sudah diketahui. Dia sudah tahu caranya dan dia sudah mengatakan tobat. Tetapi yang baru terpapar, nah ini yang perlu kita antisipasi dengan menggunakan, dengan memanfaatkan binaan mantan teroris seperti Mutarla Delau di sini. Tentu mereka tahu kantong-kantong person-person, kelompok-kelompok, uzra, keluarga, jaringan, orang dan kelompok orang terpapar yang bisa mereka ajak. Nah, disinilah program deradikalisasi tidak seformal apa yang dalam bahasa undang-undang. Bisa saja namanya pembinaan wawasan kebangsaan, tetapi kita berpindah dari pintu ke pintu, melakukan dialog kebangsaan dengan melibatkan dialog kebangsaan keagamaan dengan melibatkan pemerintah daerah, RT RW, Bapak Wali Kota di sini banyak programnya. Diantaranya yang menarik tadi itu membuat magnet itu agar orang melengket ke dia, agar orang-orang mantan teroris ini menjadi magnet bagi kelompok radikal, orang dan kelompok orang terpapar. Ini komunikasi, karena kalau tidak dikomunikasikan itu terjadi pembiaran. Nah, kalau dibiarkan, nah itu akan menghajat yang lainnya. Ditanamkanlah bahasa-bahasa yang mengatakan ini tidak adil, ya, mengatakan dendam dan lain sebagainya. Karena deradikalisasi sejatinya adalah pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan. Bukan hanya BNPT yang bisa melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi bahasa Kementerian Agama itu adalah moderasi beragama. Bagaimana mereka beragama, dimoderasi pemahamannya, bukan agamanya yang dimodernisasi, tetapi pemahamannya yang dari tekstual menjadi kontekstual. Misalnya tekstualnya itu pesan agama, jagalah diri dan keluargamu dari siksa neraka, tetapi konteksnya dia salah maknai bahwasanya menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka, kita harus mengejar sorga dengan cara melakukan bunuh diri. Nah, ini kan tidak benar. Akhirnya merusak keluarga, merusak bangsa, merusak negara, dan merusak keluarganya sendiri. Dan yang celaka kalau itu dia dasarkan pemahamannya dari salah satu ajaran agama, terutama Islam. Padahal tidak ada ajaran yang memerintahkan untuk melakukan aksi bom, jangan bom bunuh diri, mengebom di tengah halayak keramaian sangat tidak dibenarkan oleh aturan, oleh agama, oleh adat dan lain-lain sebagainya. Akhirnya mereka sadar, mereka bisa berubah, mereka bisa menurun dari yang tadinya sangat militan, turun menjadi hanya mendukung. Itu pun pendukung dia bisa turun ke simpatisan dan tidak bersimpati lagi, kembali ke masyarakat dan itu ikut aktif menyampaikan dan melaporkan kepada aparat, bukan bukan menyampaikan ke polisi agar ditangkap. Tidak, karena ada RT, ada RW, tentu ini lingkungan di mana berada tokoh masyarakat, tokoh agama merangkul mereka bahwasanya
yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan dan tidak ada dasarnya dalam budaya asli bangsa Indonesia yang saling menghargai, yang tidak beragama saja saya kira sangat merindu kedamaian, ketenteraman dan harmoni. Bagaimana kalau kita orang Makassar memiliki siri napace, ini adalah falsafah yang dimiliki bahwasanya pantang menyerah, dia teguh melakukan sesuatu yang benar, malu kalau dia tidak berhasil. Ini yang harus ditegakkan, diinterpretasikan secara kontekstual kepada generasi muda agar mereka bisa bersaing dalam hal-hal yang positif dan banyak membantu pemerintah daerah untuk mensupport kegiatan yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota. Jadi aksi heroik seperti itu satu sisi itu menjadi pembelajaran, peringatan kepada seluruh komponen bangsa, terutama kita generasi muda. Tetapi media juga di sini harus memberi warning agar jangan setiap orang bisa men-share ya aksi-aksi yang tidak layak dikembangkan, karena itu tidak ada manfaatnya. Yang pasti kita harus sama-sama bersinergi di dalam melakukan counter narasi dan counter propaganda. Narasi-narasi yang dibangun oleh masyarakat jangan dikaitkan dengan agamanya dan jangan dikaitkan dengan pakaiannya. Yang pasti ini oknum, karena kalau masyarakat tidak paham nanti melahirkan dendam baru bahwasanya kok Islam sedikit-sedikit Islam, padahal Islam itu agama damai, semua orang berkeislaman, cuma agamanya yang beda, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Protestan dan seterusnya. Tetapi itu tidak ada kaitannya dengan satu agama pun, satu agama manapun, karena teroris ini adalah musuh agama, musuh kemanusiaan, musuh lintas negara dan kejahatan luar biasa. Olehnya itu penangkapan yang terjadi di banyak titik itu hasil dari pengembangan, tidak ujuk-ujuk lantas aparat langsung menangkap. Buktinya setelah penangkapan, setelah kasus Makassar kan dikembangkan ke Condet di Jawa Barat ya, kemudian selanjutnya di wilayah lain, dan itu ada keterkaitan dan bahkan sudah siap bom untuk diledakkan. Nah, disinilah perlunya masyarakat bersinergi mengingatkan generasi muda agar jangan dia terpapar, terutama mantan teroris. Mantan teroris di sini sangat-sangat diharapkan memiliki peran utama karena mereka pernah mengalami, mereka pernah terjun, mereka pernah ditahan. Mereka harus bahasakan bahwasanya yang Anda lakukan itu kami sudah lewati 4-10 tahun yang lalu. Kita harus kembali, dan inilah jihad. Jihad itu bukan bunuh diri. Hijrah itu bukan berpindah ke tempat yang lebih merusak. Hijrah itu adalah transformasi untuk menjadi lebih baik untuk hari esok dan buat generasi bangsa dan agama.